Kecelakaan bus pariwisata menghantui dunia transportasi pariwisata di tanah air dalam sebulan terakhir. Tak hanya timbulkan luka, tapi juga menelan korban jiwa. Kecelakaan yang terus berulang ini membuat kelayakan bus hingga faktor pengemudi pun jadi sorotan. Kecelakaan demi kecelakaan yang menimpa bus pariwisata seolah menandakan adanya kesalahan dalam pengelolaan bus pariwisata di tanah air. Tengok saja, kecelakaan maut bus pariwisata SMK Lingga Kencana Depok di Ciater, Subang, Jawa Barat pada 11 Mei lalu yang menewaskan 11 orang. Hasil penyelidikan polisi mengungkap tidak didapati tanda atau upaya pengereman dari bus. Mirisnya, bus yang sudah digunakan sejak tahun 2006 tak punya izin angkutan dan uji kelayakan telah kadaluarsa sejak 6 Desember 2023. Akibatnya selain sopir, pengusaha sekaligus pemilik bengkel serta satu orang yang dipercaya sebagai pengelola bus juga jadi tersangka. Nama PO yang dipakai di bus tersebut adalah nama bodong, abal-abal, asal tempel. Ya. Dan bus tersebut tidak menjadi bagian dari perusahaan otobus atau pariwisata manapun. Selain masalah kelayakan kendaraan, kelalaian pengemudi juga kerap jadi pemicu kecelakaan bus pariwisata. Seperti yang menimpa bus rombongan studi tur SMP PGRI 1 Wonosari di kilometer 695 Tol Jombang, Jawa Timur. Hasil penyelidikan polisi mendapati sopir dalam kondisi mengantuk saat bus melaju di ruas tol. Parahnya, sopir tidak melakukan pengereman sama sekali saat menabrak truk dengan kecepatan 110 km per jam. Akibatnya, 2 orang tewas, yakni seorang kondektur bus dan seorang guru. Iya, maraknya kecelakaan bus pariwisata dalam kurun 1 bulan terakhir membuat Kementerian Perhubungan menggelar inspeksi mendadak berbagai bus di berbagai titik, termasuk di lokasi wisata. Bahkan, polisi mendapati hasil mencengangkan dari pemeriksaan yang dilakukan di 762 pool bus di seluruh Indonesia sejak 15 Mei 2024. Dari 5.269 bus yang dicek, didapati 834 bus diantaranya tak layak jalan. Ini kan kita tahap pertama ini melakukan ke pool bis, ya. Nanti kita akan melakukan razia gabungan dengan perhubungan terkait dengan kelaikan jalanan, terutama pada bis-bis pariwisata. Namun, inspeksi mendadak bus dinilai sia-sia jika tak ada pengawasan yang ketat, termasuk lemahnya penindakan bagi bus-bus yang melanggar aturan kelayakan. Kalau sekedar pengecekan hangat-hangat tai ayam, saya kira nggak menyelesaikan masalah. Kalau ada database itu, harus ada petugas perhubungan yang selalu mencermati, melihat kapan bis itu terakhir melakukan uji kir. Jadi setiap saat itu petugas di perhubungan itu tahu. Lemahnya pengawasan, lemahnya penegakan aturan. Nah, kami berharap aparat yang terkait, stakeholders ya, bukan hanya Kementerian Perhubungan, bukan hanya Polri, bukan hanya Dinas Perhubungan, ini stakeholders harus bersama-sama dalam penegakan dan pengawasan ini. Kendati catatan sejumlah kecelakaan bus pariwisata menunjukkan lemahnya kebijakan keselamatan transportasi di tanah air, upaya pencegahan harus tetap dilakukan masyarakat. Sebagai langkah awal, warga bisa mengakses data informasi bus lewat laman Spionam atau aplikasi Mitra Darat untuk mengetahui kelayakan bus. Masyarakat juga bisa memeriksa kelengkapan dokumen bus, mulai dari SIM pengemudi hingga STNK bus sebelum pemberangkatan. Tim Liputan melaporkan.